Salam kerahiman. Hari ini 31 Mei, hari terakhir di bulan Mei. Kita mulai ya. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Oh Allah yang Maha Rahim, kebaikan yang tak terbatas, hari ini seluruh umat manusia berseru dari jurang kepapaannya kepada kerahiman-Mu, kepada belas kasih-Mu. Oh Allah, mereka berseru dengan suara kepapaan yang memilukan. Ya Allah yang murah hati, janganlah menolak doa kaum buangan di bumi ini. Oh Tuhan, oh kebaikan yang melampaui pengertian kami, Engkau sungguh-sungguh mengenal kepapaan kami, dan Engkau mengetahui bahwa dengan kekuatan kami sendiri, kami tidak mampu menghadap Engkau. Maka kami mohon kepadamu, limpahilah kami dengan rahmat-Mu, dan tingkatkanlah selalu kerahiman-Mu dalam diri kami, supaya kami setia melaksanakan kehendak kudus-Mu sepanjang hidup kami, dan pada saat kematian kami. Biarlah kerahiman-Mu yang maha kuasa melindungi kami dari serangan musuh-musuh keselamatan kami, sehingga kami sebagai anak-anak-Mu dengan penuh pengharapan menantikan kedatangan-Mu yang terakhir, hari yang hanya Engkau yang tahu. Kami berharap akan menikmati segala sesuatu yang dijanjikan Yesus kepada kami, meskipun kami ini penuh dengan kejahatan. Sebab Yesuslah harapan kami. Lewat hatinya yang maha rahim, ibarat lewat gerbang yang terbuka lebar, kami masuk ke dalam surga. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Kita akan baca dari 1801. Pada suatu hari, dalam misa kudus, dengan amat jelas Tuhan menunjukkan kepadaku kekudusan dan keagungannya, dan pada saat yang sama aku menyaksikan kepapaanku sendiri. Penglihatan ini membuat aku bahagia, dan jiwaku membenamkan diri sepenuhnya di dalam kerahimannya. Aku merasakan kebahagiaan yang luar biasa. 1803. Pada suatu hari, ketika sedang mempersiapkan komuni kudus, aku tidak memiliki suatu pun untuk dipersembahkan kepada Tuhan. Maka aku tersungkur pada kaki Tuhan sambil memohon kerahimannya atas jiwaku yang papa. Semoga rahmat-Mu yang mengalir kepadaku dari hati-Mu yang berbelas kasih, menguatkan aku untuk berjuang dan menderita, sehingga aku tetap setia kepadamu. Meskipun aku ini sedemikian papa, aku tidak takut akan Dikau, sebab aku mengenal kerahiman-Mu dengan baik. Tidak ada suatu pun yang dapat membuat aku gentar terhadap-Mu, oh Allah. Sebab segala sesuatu sedemikian tidak berarti dibandingkan dengan apa yang ku ketahui. Aku mengetahui hal ini dengan jelas. 1813. Hari ini aku tidak memaksakan diriku untuk melakukan suatu persiapan khusus. Aku tidak dapat memikirkan suatu pun, meski aku merasakan banyak hal. Aku merindukan saatnya Allah akan datang ke dalam hatiku. Aku menghempaskan diriku ke dalam pelukannya dan menceritakan kepadanya ketidakmampuan serta kepapaanku. Aku menumpahkan segala penderitaan hatiku karena tidak mampu mencintai Dia seperti yang aku inginkan. Aku membangkitkan dalam diriku sendiri sikap iman, harapan dan cinta, dan menghayatinya sepanjang hari. Hari ini 31 bonus, ada 3 diary. Di 1801 dikatakan, Tuhan, tunjukkan kekudusan-Mu, keagungan-Mu. Dan waktu aku melihat kepapaanku, aku bahagia. Tunjukkan kekudusan-Mu, tunjukkan keagungan-Mu, dan waktu aku melihat kepapaanku, aku bahagia. Karena aku tahu, aku punya Allah yang agung, Allah yang kudus. Di 1803.
Waktu itu Suster Faustina mempersiapkan komuni kudus. Dia katakan, tidak ada yang bisa ku persembahkan. Berarti kita tahu ya, Suster Faustina setiap mau menerima komuni kudus, dia mempersiapkan diri dan dia menyiapkan persembahan. Waktu itu dia bilang dia nggak tahu apa yang bisa dipersembahkan. Tapi dia nggak takut. Malah sebaliknya dia minta rahmat. Dia minta rahmat dari Tuhan supaya dalam perjuangan apapun dia tetap setia. Dia minta rahmat kesetiaan. Di 1813, di sini juga sama. Suster Faustina mau menerima komuni kudus, tapi di situ dia katakan, aku tidak memaksakan diri untuk melakukan persiapan khusus. Banyak yang ingin dikatakan, disiapkan, tapi sepertinya nggak tahu apa yang harus dilakukan. Dia cuma tahu satu, aku merindukan saat Allah datang ke dalam hatiku. Jadi dia udah nggak berpikir yang lain-lain, dia cuma rindu waktu Allah datang ke dalam hatiku. Dari 3 cerita ini, saya mau coba simpulkan. Dalam kehidupan kita tetap perlu menyerahkan kepapaan kita, ketidakberdayaan, kelemahan, kekhawatiran, kegelisahan. Serahkan kepada Tuhan. Dengan kita menyerahkan kepapaan, kita rendah hati. Kita sadar bahwa kita ini bukan apa-apa, bukan siapa-siapa. Dan Yesus katakan, aku senang bekerja di jiwa yang papa. Ya. Jadi kalau kita mau menyenangkan Tuhan Yesus, akuilah kepapaan kita. Rahmat Tuhan tidak mengalir ke orang yang sombong. Rahmat Tuhan mengalir ke orang yang rendah hati. Dengan kita mengakui kepapaan kita, Yesus senang. Kedua, dalam menyambut komuni. Menyambut komuni itu kita bersatu dengan Tuhan. Perlu buat persiapan. Jadi kalau kita ikut Ekaristi, jangan pas-pas, jangan telat, jangan malahan rebutan tempat duduk. Ada pengumuman, tidak boleh reserve tempat. Tapi masih ada aja yang reserve tempat. Dan kita mau masuk ke gereja, mau duduk di situ, tempatnya sudah di reserve. Ada rasa, mungkin menjadi kesel, menjadi nggak damai, merusak suasana. Jadi tolong teman-teman yang suka reserve tempat, tanpa kalian sadari, kalian mengganggu persiapan dari orang yang mau menerima tubuh Kristus. Selain itu juga apa yang mau dipersembahkan? Ya, di dalam perayaan Ekaristi ada persembahan. Apa yang mau kita persembahkan? Dan sekaligus rahmat apa yang kita mau minta. Karena di dalam diary juga disebutkan, dalam perayaan Ekaristi itu Tuhan memberikan banyak rahmat. Tapi yang terima beda, ada yang terima banyak, ada yang terima sedikit, tergantung dari persiapannya. Saya pernah baca buku dari Suster Faustina, saya cari nomornya belum ketemu, dia membuat daftar. Di dalam daftar itu dia membuat daftar dalam 1 bulan, berapa kali dia menyenangkan Tuhan, berapa kali dia tidak menyenangkan Tuhan, berapa kali dia gagal. Jadi semacam review ya, dalam sebulan itu yang dilakukan itu apa saja, dan apa yang menyenangkan Tuhan, apa yang gagal atau apa yang tidak menyenangkan Tuhan. Yang menyenangkan Tuhan, contoh ya buat kita semua, kita melakukan belas kasih, berdoa, berbagi, berkorban, mengasihi, mensupport. Banyak hal yang kita bisa laporkan pada Tuhan ya dalam tanda kutip. Dalam 1 bulan ini saya sudah lakukan ini. Itu sebagai satu persembahan yang semoga menyenangkan Tuhan. Tapi boleh juga sharing bahwa Tuhan, saya sebetulnya mau melakukan ini, tapi saya gagal. Saya gagal karena macam-macam.
karena egois, karena cinta diri, karena menunda banyak hal. Boleh dipersembahkan ya. Dan bisa juga dengan rencana masuk ke bulan berikutnya, kita ungkapkan rencana kita. Oleh sebab itu kita boleh juga minta rahmat dari Tuhan supaya kualitas iman kita, kualitas hidup kita sehari lepas sehari menjadi semakin baik. Dan ketiga, kalau tadi kesimpulannya dikatakan, aku rindu saat Allah masuk ke dalam hatiku. Kita juga perlu punya kerinduan seperti itu. Bukan sembarangan, bukan asal-asalan. Karena dengan kita menerima Tuhan, ada Tuhan dalam diri saya, maka saya nggak perlu takut, saya nggak perlu takut hancur, saya akan sembuh, saya akan diberkati, saya akan dilindungi, saya akan dipelihara karena ada Tuhan dalam diri saya. Itu aja penutup di bulan Mei. Jadi pertama, serahkan kepapaan. Kedua, sering-seringlah menerima komuni kudus, menerima Tuhan. Siapkan diri kita sebaik mungkin. Dan yang ketiga, perlu rindu Tuhan masuk ke dalam diri kita. Kita tutup ya. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur dan berterima kasih karena Engkau menyertai kami sepanjang bulan Mei ini. Banyak yang kami pelajari, banyak yang kami tahu, bahkan kami juga menjadi banyak mendapatkan janji-janji yang Engkau berikan kepada kami. Urapilah kami Tuhan satu persatu agar kami sungguh bisa mempersiapkan diri menerima Engkau di dalam hati kami masing-masing. Semoga Engkau juga meraja dalam hati kami dan pakai kami sebagai alat-Mu Tuhan. Berilah kami rahmat-Mu untuk kami boleh masuk ke bulan yang akan datang. Terima kasih Bapa, di dalam nama Putra-Mu kami berdoa dan bersyukur, dan Bunda Maria, di bulan Mei ini kami juga secara khusus menghormati Engkau. Terimalah salam kami ya Bunda. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah Engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuh-Mu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Salam kerahiman.